adik-adik semua sehat, bergembira, dan bersuka cita. Pagi ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita kelas 1, kelas 2 GKI Kota Wisata. Walaupun adik-adik masih tetap di rumah, tetapi kakak percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus memberikan sukacita kepada kita semua, supaya hari ini kakak berharap kita semua harus mengeluarkan tenaga kita untuk memuji Tuhan dan bergembira. Oke adik-adik, kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Kepadamu. Adik-adik, sekarang kakak minta adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah kembali mengumpulkan kami di ibadah sekolah minggu di pagi hari yang kudus ini. Walaupun kami masih tetap ada di rumah, tolong ibadah di pagi hari ini Tuhan, supaya ibadah ini berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami mau duduk manis, diam, mengikuti ibadah ini sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita lanjut yuk memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik.
tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Novika. Kak Novika akan bercerita tentang mempelajari dan mengikuti firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Novika, kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang Manis. Kita tutup mata, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau boleh hari ini kami masih mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman dari Kak Novika. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mempunyai hati yang baik, supaya kami bisa duduk manis mendengarkan cerita dengan baik dari Kak Novika. Tolong juga Kak Novika Tuhan dalam menceritakan cerita firman-Mu bagi kami. Biarlah kami semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini bertema kita mempelajari dan mengikuti firman Allah. Cerita Alkitab hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana Allah mempersiapkan, bagaimana Allah memperlengkapi kita supaya kita dapat terus mempercayai Allah, mempercayai firman Allah dan juga memberitakannya. Sebentar lagi kita akan menyimak video kisah tentang Bapak Paulus dan Timotius. Kita akan menyimak video tersebut. Kita akan belajar bagaimana Timotius dipersiapkan dan diperlengkapi untuk dapat terus mempercayai firman Allah dan pada saatnya nanti turut juga memberitakan firman Allah. Yuk kita simak sama-sama videonya. Paulus. Dalam perjalanannya memberitakan Injil, Paulus dan Silas tiba di sebuah kota bernama Listra. Di sana, hiduplah seorang muda bernama Timotius. Ketika Paulus bertemu Timotius, ia melihat Timotius sebagai anak yang baik dan mau diajar. Timotius ikut menyertai pelayanan Paulus selama di Listra bersama dengan Silas, teman sepelayanan Paulus. Ibu dan nenek Timotius adalah orang percaya dan hidup sebagai orang benar. Pasti ibu dan nenek Timotius
suka mendoakan Timotius sejak ia lahir sampai dewasa, sehingga Timotius tumbuh sebagai anak yang baik, mudah diajar, dan percaya pada kebenaran firman Tuhan. Timotius tidak melihat buah doa dari ibu dan neneknya dalam waktu singkat. Namun, setelah bertahun-tahun mereka berdoa dengan tekun untuk Timotius, maka Tuhan membuat hati Timotius lembut dan ia menjadi orang percaya yang cukup dikenal di kotanya. Selama pelayanannya di Listra, Paulus melihat bahwa Timotius mau belajar banyak hal dan menunjukkan rasa hormat dan kasihnya pada Paulus. Maka Paulus mengajak Timotius untuk bergabung dalam perjalanannya dengan Silas, melayani di kota-kota seperti Yerusalem, Galatia, dan masih banyak lagi. Timotius menyertai perjalanan pelayanan Paulus dengan setia, karena hatinya mudah diajar dan ia mengasihi gurunya. Timotius belajar banyak dari gurunya, yaitu Paulus. Setelah beberapa waktu menyertai perjalanan Paulus, Timotius pun diutus pergi melayani sendirian oleh Paulus. Mengapa demikian? Apakah Paulus sudah bosan ditemani Timotius? Paulus melihat Timotius sudah siap untuk menjadi guru bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi Paulus mengutus Timotius sebagai muridnya untuk memberitakan Injil, membantu pelayanan Paulus. Dari cerita di video tadi, kita belajar mengetahui kisah tentang Bapak Paulus dan Timotius. Nah, adik-adik tahu tidak? Bapak Paulus adalah seorang misionaris yang pekerjaannya memberitakan Injil dan karya keselamatan Allah. Suatu hari, Bapak Paulus berkunjung ke rumah Ibu Yunika dan Nenek Lois. Ibu Yunika mempunyai seorang anak laki-laki bernama Timotius. Bersama dengan Nenek Lois, Ibu Yunika mengajarkan firman Allah kepada Timotius dari Timotius kecil hingga Timotius dewasa. Nah, kemudian Bapak Paulus mengajak Timotius bersama-sama dengan Bapak Paulus untuk turut serta memberitakan firman Allah. Ternyata Timotius bisa menjadi penolong bagi Bapak Paulus. Bersama-sama mereka memberitakan firman Allah, memberitakan Injil Tuhan. Nah, Bapak Paulus juga menjadi penolong Bapak Timotius. Bapak Paulus mengajarkan kepada Timotius bagaimana cara memberitakan firman Allah, bagaimana cara berkomunikasi dengan jemaat-jemaat atau orang-orang yang belum mengenal firman Allah. Begitu ceritanya. Demikian tadi yang dilakukan oleh Bapak Paulus dan Timotius. Hingga satu saat Bapak Paulus meminta Timotius untuk tinggal di Efesus, untuk mendampingi jemaat yang ada di Efesus. Sementara Bapak Paulus melanjutkan perjalanan ke tempat-tempat, ke daerah-daerah yang orang-orangnya belum mengenal firman Tuhan. Di sanalah Bapak Paulus terus memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Bapak Paulus hendak mengajarkan kepada kita bahwa Alkitab menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan agar kita bisa turut melayani Tuhan. Alkitab menolong kita untuk hidup dengan benar, hidup dengan baik, dan terus mempercayai Allah, mengasihi, dan mentaatinya. Seperti Timotius, adik-adik, yang sejak dari kecil sudah diajarkan dan diperlengkapi dengan firman Tuhan oleh nenek dan ibunya, dan kemudian setelah dewasa dia bertemu dengan Bapak Paulus yang kemudian menjadi penolongnya, menolong dia agar dia tahu bagaimana cara memberitakan firman Tuhan dan cara mendampingi jemaat. Begitu juga dengan adik-adik. Saat ini adik-adik sedang diperlengkapi oleh Allah melalui papa mama,
melalui kakak-kakak sekolah minggu, melalui kakek nenek di rumah, melalui bapak ibu guru di sekolah. Diperlengkapi untuk apa? Untuk belajar firman Allah, untuk tetap terus mempercayai dan menaati firman Allah, untuk terus hidup taat sesuai dengan firman Allah. Misalnya, adik-adik pasti mengalami saat-saat sulit, sampai terpikirkan untuk nggak jujur aja nggak bilang yang sebenarnya Tetapi karena adik-adik sudah belajar firman Tuhan, adik-adik memilih untuk berkata jujur, untuk berkata yang sebenarnya. Nah, demikian tadi firman Tuhan hari ini, firman Allah yang terus akan kita pelajari, karena firman Allah akan terus menolong kita untuk terus mengasihi Tuhan dan hidup mentaatinya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 68b. Yohanes 6 ayat 68b. Kita baca bersama-sama ya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kita baca sekali lagi ya. Yohanes 6 ayat 68b. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Adik-adik, untuk aktivitas kita minggu ini, silakan adik-adik memilih satu cerita Alkitab yang paling adik-adik sukai. Setelah itu, ceritakan kembali kepada mama atau papa. Setelah ibadah ini tentunya. Atau adik-adik juga bisa merekam cerita Alkitab adik-adik dalam video pendek atau rekaman suara. Kalau adik-adik memilih rekamnya, jangan lupa ya dibagikan ke grup WhatsApp orang tua supaya nanti teman-teman bisa membuka, bisa belajar dari cerita Alkitab adik-adik juga, supaya kalian bisa saling belajar. Oke? Selamat mencoba. Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Ibu Eunike dengan Timotius tadi, di mana Ibu Eunike dengan setia setiap hari mengajarkan firman Allah kepada Timotius. Nah, adik-adik di rumah juga selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah memberikan mama papa dan kepada teman-teman, kepada kakak-kakak sekolah minggu yang ada di gereja juga untuk bersama-sama membantu adik-adik memberikan tentang firman Tuhan, menceritakan, mengajarkan tentang firman Tuhan. Jadi adik-adik harus selalu setiap saat membaca firman, melakukan firman kemanapun adik-adik berada. Adik-adik, kita sambut firman tadi dengan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Walau ku kecil
persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa meletakkan persembahan syukur adik-adik di rumah masing-masing di tempat yang sudah disediakan oleh mama dan papa. Setelah itu, adik-adik meminta bantuan kepada mama papa untuk mentransfer ke rekening gereja. Dan adik-adik bisa meng-scan QRIS yang ada di samping kakak. Oke adik-adik, kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, jangan menjauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Kita berdoa yuk untuk persembahan kita. Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kalau kami masih boleh memberi persembahan syukur kepadamu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, jadikanlah persembahan ini menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita firman dan kita juga sudah melakukan aktivitas. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Setelah kita berdoa, kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah lakukan ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhirnya. Tolong Tuhan Yesus di hari ini, biarlah apa yang sudah kami lakukan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan mau memberikan hati yang baik bagi kami, supaya kami bisa melakukan firman itu Tuhan di setiap kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami bisa menjadi anak-anak yang selalu menuruti akan firman Tuhan dan juga mau mendengarkan nasihat orang tua serta guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja. Tolong kami Tuhan Yesus di masa pandemik ini, kami mohon kiranya kasih-Mu selalu menjaga kami, tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu Tuhan di setiap aktivitas kami setiap hari. Biarlah kasih-Mu selalu menyertai keluarga kami, papa mama kami, kakak-kakak kami, semua saudara kami Tuhan. Kami yang belajar lewat online, Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Adik semua, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.